Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan mata kuliah studi kebantenan yang diajarkan oleh dosen Bu Ratu, yang dimana kita berempat ini beranggotakan dari sebelah kanan, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizkiwa. saya Ferdi Ahmad Arifandi, Saya Rafa Arifiyah Hakim. Saya Muhammad Raihan. Jadi kami di sini berempat untuk mengamati situasi dan kondisi serta kronologis dan sejarahnya terkait benteng Spellwick. Dan berikut ini adalah cuplikan videonya. Ya, jadi ini adalah kondisi sekarang di mana benteng Spellwick itu berada. Lihat aja. Ada mobilan ya? Ada mobilnya Ada lagi. mobilan, ada beca. Iya. Oke, ini berikut wilayah sebagian kawasan Banten Lama, di mana di sini merupakan Masjid Agung Banten, ini merupakan benteng Spellwick, dan ini wilayah Bantennya. Jadi di dalam sebelahnya juga ada apa ya, Rafa dan Rehan bisa menjelaskan terkait ini? Ini sama seperti itu, cuman ini versi 1624-nya. 1624 ya, Iya. berarti yang sebelumnya itu 2019 19. ya. Lokasi diduga jalur masuk Cornelis D. Woodman ke Banten. Ini lagi Belum masuk di situ. di sini ada sejarahnya. Nah, ini ada monumennya juga untuk jalur masuk Cornelis D. Woodman, dan ini juga sudah diresmikan ya oleh Dr. Fadli Zon. Taman Spellwick. Ada Rehan sih. Jadi ini ada ya berupa sisa-sisa peninggalan dari monumen benteng Spellwick ya, berupa peninggalan struktur yang tadinya dibangun oleh VOC ketika Kesultanan Banten itu masih berdaulat. Dan juga bentengnya juga dirancang oleh Hendrik Lukazon Kardel dan diberi nama Spellwick sebagai bentuk penghargaan kepada Gubernur Jenderal VOC Cornelis Jan Spilman pada tahun berapaan? Pada tahun 1681, di mana berdirinya benteng ini menandai permulaan sejarah monopoli perdagangan VOC di Banten. Gimana Rafa tanggapannya terkait benteng Spellwick ini dibangunnya di sudut mana nih, menghadap mana? Menghadap tembok pintu utara gitu, dengan pintu utamanya. Jadi ini menghadap sistem pintu lautnya ke utara ya, dimana ada bastion di bagian baratnya. Di bawah bastionnya ada ruangan dimana fungsinya buat naruh senjata dan mesiu ya. Lalu di atasnya ada menara pengintai. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ayo kita jalan lagi. Jadi di sini ada kerkop, yang dimana kerkop ini merupakan area pemakaman dari orang-orang Belanda dan Eropa yang wafat di Banten ketika benteng ini pertama kali didirikan. Ya, jadi alasan kenapa orang-orang Belanda dan Eropa diguburin di sini itu pertama karena emang dipakai sebagai wilayahnya itu, fungsi utamanya benteng ya, buat pertahanan dan juga mudah diakses bagi orang Belanda dan Eropanya ya. Jadi untuk lebih jelasnya tuh ada penambahan dari Mas Diko yang membaca dari beberapa sumber. Jadi Kerkop Banten ini merupakan peninggalan Eropa dan Belanda, khususnya dari tentara maupun penjabat-penjabat dari luar negeri. Salah satunya dari pemakaman ini yang mana bernama Hugo Peter Faur. Dia sebagai komandan pada wafatnya 1763 di benteng, meninggalnya di benteng Spellwick. Ini berikut merupakan pemakaman dari Belanda maupun Eropa yang meninggal wafat di benteng Spellwick, Banten. Berikut ini merupakan pemakamannya sampai sana. Jadi ada begitu banyak ya yang bisa dilihat dari pemakaman-pemakaman orang Belanda,
Eropa dan bangsa-bangsa lainnya yang mungkin belum tercatat oleh sejarah, karena kan sejarah itu gak ada yang tahu pasti ya, karena banyak yang tertulis sama nggak tertulisnya juga. Ini merupakan bagian atas dari benteng Spellwick, di mana benteng Spellwick ini membuat dia ada meriam-meriam ini di batu-batu ini buat untuk mempertahankan benteng dari musuh. Gimana Rap tanggapannya pada benteng Spellwick ini? Kira-kira menggunakan meriamnya jenisnya besar atau kecil? Besar, itu soalnya lebar. Lebar ya. Berarti hampir setiap sisinya menggunakan meriam ya. Iya. Kecuali di Bagian dalamnya. samping ini, samping kanan sama kiri ini meriam jenisnya yang kecil. Soalnya ininya lebih Ringan, lebih rapat. kecil ya, Nah. lebih rapat. Jadi benteng Spellwick ini didirikan pada abad ke-17. Jadi kegunaan benteng Spellwick ini bukan cuma pengawasan buat orang Belanda dan Eropa, melainkan untuk menyimpankan logistik, terus senjataan, tempat tinggal Belanda dan Eropa. Ini merupakan wilayah dalam benteng Spellwick. Itu ada yang mau nambahin? Jadi kalau penambahan dari saya, ini sih termasuk ilmu baru ya, karena mempelajari benteng-benteng Spellwick yang ada di Banten. Jadi sangat menarik ya kalau dari saya. Kalau tambah ke saya, mungkin ada atap di sini, atap baru. Untuk renovasi dari peninggalan benteng Spellwick. Dan hancurnya benteng Spellwick ini, dia tuh hancurnya pada abad ke-18. Hancurnya itu bukan secara tiba-tiba ya, melainkan ada beberapa faktor. Jadi bukan jadi tempat wilayah utama lagi. Terima kasih. Oke, itu aja dari vlog kami tentang benteng Spellwick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.